Selamat datang di kisah inspiratif yang nyata di kehidupan kita. Bersedekah subscribe-lah ke channel ini agar menjadi pahala untuk sahabat semua dan saya doakan yang telah subscribe channel ini diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Jangan lupa juga kita menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita. Terima kasih. Di sebuah desa kecil yang tenang dan terpencil, hiduplah seorang pria bernama Farid. Pada usia 30 tahun, Farid adalah pria tampan dengan sorot mata tajam yang membuatnya menonjol di antara para pemuda di desanya. Namun, meski tampan dan menarik, Farid dikenal sebagai pria yang hidup serba kekurangan. Ia bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan ini membuat Farid merasa terpinggirkan di lingkungannya, terutama karena banyak wanita yang menjauh darinya, bukan karena kepribadiannya, tetapi karena kemiskinannya. Setiap hari Farid memimpikan kehidupan yang lebih baik. Ia berharap suatu saat bisa lepas dari keterpurukan dan menemukan seorang wanita yang akan mencintainya, meskipun dia tahu impian itu terasa jauh di luar jangkauannya. Hingga suatu hari, saat takdir membawa Farid ke desa sebelah, segalanya berubah. Di desa sebelah, kehidupan jauh lebih makmur dibandingkan dengan desanya. Desa itu dipenuhi dengan keluarga-keluarga kaya, rumah-rumah besar, dan berbagai peluang usaha. Farid, yang sering datang ke sana untuk mencari pekerjaan tambahan, suatu pagi melihat seorang wanita cantik di pasar. Wanita itu bernama Lestari, putri dari seorang janda kaya raya di desa itu. Lestari, yang akrab dipanggil Tari, memiliki paras yang sangat memikat. Wajahnya bersih, kulitnya seputih kapas, dan senyumannya memancarkan kecantikan alami yang membuat siapapun terpesona. Saat pertama kali melihat Tari, Farid merasa ada sesuatu yang berbeda. Hatinya bergetar dan jantungnya berdegup kencang. Tanpa ia sadari, Tari juga memperhatikan dirinya. Meski Farid adalah pria sederhana yang tidak memiliki apa-apa, ketampanannya memikat hati Tari yang selama ini jarang tertarik pada pria lain. Mereka pun bertemu pandang, dan dalam sekejap, ketertarikan mulai tumbuh di antara keduanya. Hari demi hari berlalu, dan Farid kerap kembali ke desa itu dengan harapan bisa bertemu lagi dengan Tari. Mereka sering bertemu secara kebetulan, dan akhirnya, setelah beberapa kali bertukar senyum dan sapa, mereka mulai berbicara. Tari, meski hidup dalam kemewahan, merasa ada sesuatu yang berbeda dari Farid. Dia tidak seperti pria-pria kaya yang biasa mendekatinya, yang hanya melihat harta keluarganya. Farid tampak tulus, dan kesederhanaannya justru membuat Tari merasa nyaman. Setelah setahun saling mengenal, hubungan mereka pun berkembang menjadi cinta. Tari tidak peduli dengan status sosial Farid yang miskin, dan Farid, meskipun awalnya merasa minder, mulai percaya bahwa cinta mereka bisa melampaui segala perbedaan. Akhirnya, setelah banyak rintangan dan perbedaan yang mereka hadapi, Tari memutuskan untuk menikah dengan Farid. Pernikahan mereka berlangsung sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Meski ada beberapa orang yang meremehkan hubungan mereka, Tari tetap teguh pada pilihannya. Farid pindah ke rumah besar milik Tari dan tinggal bersama dengan ibu Tari, Bu Dona, seorang wanita kaya raya berusia 50 tahun. Bu Dona, meski sudah parubaya, masih terlihat cantik dan terawat. Kekayaannya memungkinkan dia untuk selalu menjaga penampilannya, sehingga keriput di wajahnya hampir tak terlihat. Setelah menikah, kehidupan Farid berubah drastis. Ia yang dulunya hidup dalam kekurangan, kini tinggal di rumah besar yang megah. Meski tidak harus bekerja lagi, Farid mulai merasa kesepian. Tari semakin sibuk dengan bisnis keluarga, sering bekerja hingga larut malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Farid merasa terabaikan, namun ia berusaha memahami bahwa istrinya melakukan semua itu demi masa depan mereka. Sementara itu, di rumah besar itu, satu-satunya orang yang sering bersamanya adalah ibu mertuanya, Bu Dona. Awalnya, hubungan mereka baik-baik saja seperti mertua dan menantu pada umumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin intens. Bu Dona, yang sudah lama menjanda, mulai merasakan sesuatu yang lebih terhadap Farid. Wajah tampan Farid dan kehadirannya yang selalu ada membuat Bu Dona merasa terhibur. Apalagi di usia yang sudah lanjut, rasa kesepian seringkali menghantui dirinya. Suatu malam, ketika Tari sedang lembur di luar kota, Farid dan Bu Dona duduk di ruang tamu menonton televisi bersama. Suasana hening dan nyaman membuat Farid tertidur di sofa, tepat di samping mertuanya. Ketika Farid tertidur, Bu Dona mulai memandanginya dengan tatapan berbeda. Ada perasaan aneh yang tumbuh di hatinya. Perasaan yang seharusnya tidak ia miliki terhadap menantunya. Dengan perlahan, Bu Dona mendekati Farid dan menyentuh bahunya. Sentuhan itu membangunkan Farid. Dia terkejut mendapati mertuanya menyentuhnya dengan cara yang tidak wajar.
Bu Donna dengan lembut meminta Farid untuk tidak menolak dan membujuknya dengan kata-kata manis. Farid, yang semula kaget dan kebingungan, tidak mampu melawan godaan yang datang dari wanita yang jauh lebih tua darinya. Bu Donna memang masih menarik, dan dalam situasi yang salah itu, Farid pun terjerumus. Perselingkuhan itu terus berlanjut. Setiap kali Tari pergi bekerja, Farid dan Bu Donna memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan hubungan terlarang mereka. Awalnya, Farid merasa bersalah, tetapi lama-kelamaan dia semakin terbiasa dengan situasi itu. Mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah, tetapi rasa sepi dan godaan nafsu membuat mereka terus melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Beberapa bulan berlalu, dan hubungan mereka yang terlarang mulai menunjukkan konsekuensi yang nyata. Bu Donna mulai merasa ada yang berubah dalam tubuhnya. Dia merasa mual, lelah, dan berbagai gejala yang aneh. Setelah melakukan pemeriksaan ke dokter, Bu Donna pun menerima kabar yang mengejutkan. Dia hamil. Kehamilan di usia 50 tahun adalah hal yang sangat langka, apalagi dengan statusnya sebagai janda yang sudah lama tidak menikah. Kabar ini tentu saja membuat Donna sangat terpukul, tetapi dia tahu bahwa dia harus segera memberitahu Farid. Ketika Farid mendengar berita itu, dia merasa sangat terkejut dan bingung. Kehamilan ini adalah bukti nyata dari perselingkuhan mereka, dan Farid tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, kehamilan Bu Donna tidak bisa disembunyikan lagi. Tari, yang selama ini tidak menyadari apa yang terjadi di rumahnya, mulai curiga dengan perubahan fisik ibunya. Setelah mendesak ibunya untuk bicara, kebenaran pun terungkap. Tari sangat marah dan merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai dalam hidupnya. Ibunya, yang selama ini ia anggap sebagai sosok bijaksana, dan suaminya, yang ia cintai dengan tulus, ternyata berkhianat di belakangnya. Dengan hati yang hancur, Tari memutuskan untuk meninggalkan rumah dan menggugat cerai Farid. Ia tak sanggup lagi tinggal di rumah yang penuh dengan pengkhianatan itu. Setelah perceraian mereka resmi, Tari pergi dari desa tersebut dan tidak pernah kembali. Sementara itu, Farid dan Bu Donna yang kini menanggung aib besar di desa, terpaksa hidup bersama. Farid yang awalnya hanya terlibat dalam hubungan terlarang karena nafsu, kini harus menghadapi kenyataan bahwa dia telah menghancurkan pernikahannya. Setelah kepergian Tari, Farid dan Bu Donna menikah secara resmi demi menutupi skandal mereka dan demi anak yang ada di dalam kandungan Bu Donna. Meski Farid tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini, dia tak punya pilihan lain. Warga desa yang mengetahui cerita mereka memandang rendah hubungan tersebut, dan aib itu terus membayangi kehidupan Farid. Beberapa bulan kemudian, Bu Donna melahirkan seorang anak laki-laki. Meski usianya sudah lanjut, Bu Donna sangat mencintai anaknya, begitu juga dengan Farid. Namun, hubungan mereka tidak pernah bisa kembali seperti semula. Farid kini hidup dalam penyesalan dan kehampaan, terperangkap dalam kehidupan yang dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan yang tak berujung. Sementara itu, Tari yang pergi meninggalkan desa mencoba membangun hidupnya kembali di tempat lain. Meski luka pengkhianatan itu masih membekas dalam hatinya, Tari berusaha melupakan masa lalunya dan memulai hidup yang baru. Farid dan Bu Donna kini hidup bersama anak mereka, tetapi cinta yang dulu menghubungkan mereka telah sirna, digantikan oleh bayangan gelap dosa yang tak terampuni. Cerita ini menggambarkan bagaimana keputusan yang salah dan terjerumus dalam nafsu bisa menghancurkan segalanya: cinta, kepercayaan, dan kehidupan. Meski begitu, penyesalan datang terlambat, dan hidup harus tetap berjalan meski dalam bayang-bayang pengkhianatan dan aib. Demikianlah cerita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.